Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini mendengarkan berkat pagi. Mari sama-sama kita akan diberkati kembali lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat, kita akan fokus melihat dalam ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita berhenti sampai di situ. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam kitab Yakobus ini adalah surat yang dikirim oleh Yakobus yaitu saudara Yesus, kepada orang Yahudi yang sebagian besar adalah orang Kristen Yahudi di perantauan, yang ternyata pada saat itu mereka mereka memiliki pemahaman bahwa ketika Tuhan mengizinkan suatu penderitaan terjadi, tentu artinya Tuhan mempunyai maksud tertentu ya. Dan seharusnya mereka yang mengalami penderitaan tersebut, mereka harus datang mencari Tuhan. Namun di sini kita melihat Yakobus melihat dari awal suratnya bahwa orang Kristen Yahudi pada saat itu mereka tidak mencari Tuhan, termasuk orang-orang yang terkandung dalam pasal 4, terlebih khusus dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 13 sampai yang ke-16. Di sini kita melihat para pengusaha, para pedagang atau pedagang yang tentu kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan para Yahudi lain yang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan lain sebagainya. Sehingga hidup mereka yang aman, mereka merasa aman, membuat mereka mempunyai agenda sendiri yang membuat mereka sangat percaya diri. Mereka membuat mereka pede. Mereka pede dengan hasil usaha mereka. Mereka pede dengan apa yang mereka miliki. Dalam menjalankan kehidupan, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita pasti punya target-target dalam kehidupan kita. Kita pasti memiliki yang namanya rencana. Kita sudah merancangkan sesuatu, baik itu di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, studi pendidikan mereka. Oh, saya mau anak saya ke depannya, saya mau dia menjadi dokter. Oh, saya mau ke depannya anak saya mau jadi seorang guru, dan lain sebagainya. Begitu banyak suatu rencana-rencana yang kita rencanakan. Begitu banyak target-target yang kita adakan. Oh, target saya di umur saya yang ke mungkin 25 saya mau menikah. Ketika saya berumur mungkin 25 saya mau memiliki bisnis kecil-kecilan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Dan sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengadakan rencana itu tanpa kita sadari. Kita harus ingat, terkadang kita membuat target dan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, itu mengecewakan kita. Di situ ya kita harus peka. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita atau tidak? Di situ yang terkadang ketika kita lupa, kita tidak melibatkan Tuhan, yang ada, yang tadinya kita berekspektasi tinggi mungkin terhadap anak-anak kita pendidikan, tetapi yang menimbulkan malah kekecewaan. Karena apa? Kita tidak
melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana yang kita adakan. Sering timbul pastinya, apakah rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak ya? Apakah Tuhan senang atau tidak? Ya, memang kita sebagai manusia perlu untuk kita memiliki yang namanya perencanaan kehidupan. Ingat, hidup kita ini tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya kita. Oh, saya orang tuanya, saya berhak, saya tahu kok anak saya. Kita tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya kita, hidup kita ini di dalam kekuasaan kita. Khususnya masa yang akan datang ke depannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan kita menjadi seperti para pedagang pengusaha yang ada pada pasal yang kita baca ini. Mereka merasa pede dengan apa yang mereka punya, apa yang mereka gapai, yang mereka raih, mereka pede. Jangan sampai hal itu terjadi dan timbul dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya sebenarnya kita tahu hidup kita ini ada di baungan tangan Tuhan. Amin. Di sini kita mau melihat apa yang menjadi masalah dalam hal ini. Ternyata ini masalahnya mengenal Tuhan. Permasalahannya adalah pengenalan akan Tuhan. Tahu dan kenal itu beda. Kalau tahu itu dia memiliki informasi atau fakta tentang sesuatu. Contohnya, oh saya tahu di sana di kota B ada mungkin event atau ada KKR. Tapi dia hanya sekedar tahu informasi itu ada. Tapi dia tidak kenal siapa WL-nya, song leadernya, siapa yang main musik. Nah, kalau kenal, di mana seseorang ini memiliki hubungan pribadi atau pemahaman yang lebih mendalam, yang di mana memiliki keakraban dengan orang tersebut. Contoh, saya kenal siapa yang WL di KKR di kota B ini. Oh, saya tahu, saya kenal siapa yang main musik di sana. Bapak Ibu Saudara, terkadang terjadi dalam setiap orang-orang percaya. Seolah-olah mereka merasa mereka sudah menjadi orang-orang yang kenal Tuhan. Lewat apa? Mereka sudah, saya sudah sebagai pelayan Tuhan di gereja. Mereka seolah-olah sudah melakukan, seolah-olah mereka merasa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka rajin beribadah. Oh, saya sering melayani Tuhan. Saya sering terlibat dalam pelayanan di gereja lokal saya. Itu yang di pikiran orang-orang percaya, merasa seolah-olah mereka mengakui saya mengenal Tuhan hanya karena melalui itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pengenalan akan Tuhan, di mana kita memiliki hubungan yang intim. Kita pribadi kita itu punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu melalui hal-hal seperti apa. Contoh pada umumnya berdoa. Jangan sampai kita sebagai orang percaya kita melakukan doa sekedar ya makan, iya saya makan, saya berdoa, saya tidur, saya berdoa kok, saya bangun tidur, saya berdoa, saya mau ke gereja, saya mau ke tempat kerja, saya mau ke sekolah, saya berdoa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud adalah bagaimana kita menyiapkan waktu, kita menyediakan waktu
untuk kita datang kepada Tuhan, untuk dimana kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang ada di sorga. Itulah kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Para pengusaha atau pedagang di dalam surat Yakobus ini adalah orang, mereka mengakui mereka Kristen, mereka orang Kristen. Namun mereka belum mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya mau sampaikan, tentu kita memiliki sebuah keyakinan, iman, kepercayaan kita yang sama kepada Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik. Amin. Tuhan itu Dia merencanakan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi Dia menyediakan sesuatu, merencanakan sesuatu untuk anak-anaknya itu yang terbaik, yang baik bagi Tuhan untuk kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus mengalami Tuhan dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan. Itu tanda dia adalah anaknya Tuhan, anak-anak Tuhan, yang terus-menerus akan menghasilkan rencana-rencana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terus libatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dalam target kita, libatkan Tuhan. Jangan sampai karena dengan apa yang kita miliki di dunia ini, dengan kita merasa hebat, dengan kita memiliki jabatan, kita mempergunakan itu, kita tidak lagi melibatkan Tuhan. Tapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita, apapun yang akan kita rencanakan, ingat, kita perlunya adanya Tuhan, perlunya adanya campur tangan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Kami perlu Kau Tuhan.